Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga sehat selalu. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, sini ya. Kita bertemu lagi dalam pendidikan agama Islam kelas 6, yaitu bab 10, senangnya meneladani para nabi. Kali ini kita membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. 2. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus. Kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. 1. Nama Yunus bin Matta. Nama lain Nabi Yunus adalah Zunnun dari Yunani. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kalian membandingkan aku atas Yunus bin Matta." Nabi Yunus menjadi rasul pada usia 30 tahun, berdakwah di sebuah desa bernama Ninawah. 2. Nabi Yunus mengajar mereka tentang ilmu tauhid dan keimanan supaya kembali ke jalan Allah. Selama 30 tahun hanya 2 orang yang beriman. Mereka tetap dengan pendiriannya. Datangkan ancamanmu jika kamu memang orang yang benar. 3. Nabi Yunus meninggalkan Ninawa dengan rasa jengkel dan marah, seraya memohon kepada Allah untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka. Nabi Yunus alaihissalam tidak berdusta. Ancaman itu dari Tuhan, bukan darinya. 4. Untuk menebus dosa mereka, menangis memohon ampun. Akhirnya azab tidak jadi menimpa mereka. 5. Nabi Yunus meninggalkan kota Ninawa sampai ke sebuah kapal. Kapal meluncur dengan tenang pada mulanya. Namun tiba-tiba datang gelombang yang besar disertai angin taufan yang kencang, sehingga semua menjadikan jurumudi dan para penumpang menjadi panik karena kapal tidak bisa dikuasai keseimbangannya. 6. Untuk mengurangi beban, salah seorang harus turun. Ternyata sampai 3 kali Nabi Yunus yang terkena atau mendapat undian untuk terjun ke laut. 7. Allah mewahyukan kepada seekor ikan paus untuk menelannya hidup-hidup. Di perut ikan, Nabi Yunus merasakan 3 kegelapan. 1. Gelapnya malam. 2. Gelap di dasar laut. 3. Gelap dalam perut ikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci. Engkau sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Saya ulangi, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doanya Nabi Yunus.
dalam perut ikan. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau, Maha sucilah Engkau, dan sesungguhnya aku telah berdosa dan menjadi salah seorang dari mereka yang zalim. Itu maksud sempurnanya ya. Delapan, Nabi Yunus terlempar dari mulut ikan, badannya tampak kurus dan sakit. Akan tapi Allah dengan rahmatnya menumbuhkan pohon labu di tempat Nabi Yunus terdampar, sehingga dapat menaungi dan buahnya dapat dimakan. Setelah sembuh kembali ke Ninawa, dan beliau terkejut karena dijumpainya orang-orang sudah menjadi mukmin semua. 9. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah kita harus memiliki kesabaran dan tidak boleh lekas marah. B. Kita harus meneruskan dakwah dengan lemah lembut. C. Di dalam diri Nabi Yunus memberi pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil tindakan. Kesimpulan anak-anak. 1. Kisah Nabi Yunus adalah suatu pelajaran bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan. Harus dipikir masak-masak terlebih dahulu. 2. Berada di 3 kegelapan adalah hukuman bagi Nabi Yunus karena ketergesa-gesanya. 3. Jika berbuat salah maka segeralah mohon ampun kepada Allah SWT saat itu juga, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, Allah memberi hukuman kepada Nabi Yunus karena mudah putus asa dan cepat marah. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran dari Buana. Semoga kamu paham dan dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yunus ini. Kita akhiri pelajaran ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ya. Menjadi seorang yang berkarakter sabar. Nah, sekian dari Buana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.